Gus, lu aja yang tanglet ya. Lagi tahu baca gitu kan. Iya, iya. Ada hadis itu yang bunyinya sumu tasihu, kalau tidak salah ya. Maaf kalau salah aja. Itu yang saya baca itu intinya bahwa puasa itu bisa membuat sehat. Nah itu saya mikir, orang lapar itu gimana bisa sehat? Apalagi kalau kerja, kan malah berat. Iya, iya. Itu sehatnya dari mana gitu. Padahal biasa enak tidur, malah bangun. Kalau kata dokter itu kan banyak istirahat yang cukup itu kan. Kalau orang puasa itu kan malah berkurang istirahatnya gitu loh, Gus. Apa saya salah persepsi atau salah melakukan waktu saya puasa gitu, nggak tahu juga itu. Itu maksudnya gimana itu? Oke, oke, oke. Mungkin gini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada sebuah hadis. Tadi kan jenengan menyampaikan ada hadis. Kalau nggak salah pernah dengar ada hadis sumutasihu. Memang sebenarnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu tasihu, sumu, berpuasalah kalian semua, tasihu, maka kalian akan sehat. Berarti itu benar hadis ya? Betul. Dan itu memang ada di dikeluarkan oleh hadis tersebut, dikeluarkan oleh oleh Imam At-Tabrani. Oleh Imam At-Tabrani yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Jelas kalau diriwayatkan Abu Hurairah, jelas hadis itu sahih. Oh iya ya, Abu Hurairah itu yang memang dalamnya Nabi gitu. Betul. Orang dekatnya Nabi. Persoalannya kemudian yang menjadi muskil di panjenengan itu kan puasa kan lapar ya. Iya. Puasa itu lapar, kok bisa menjadikan sehat? Loh, dulu saya juga berpikir gitu. Dulu itu sempat berpikir gitu loh. Puasa itu kita lapar, kemudian lemes, kok malah sehat? Oh, ternyata apa yang saya lakukan atau puasa yang dulu saya lakukan itu masih salah ternyata. Oh, berarti kenapa? Jangan-jangan yang sekarang saya salah masih. Bisa jadi. Kenapa? Karena gini, ada hasil penelitian ya. Ada hasil penelitian. Hasil penelitian. Ilmiah itu jelas. Penelitian yang tidak hanya penelitian literatur atau penelitian dari buku ke buku boten. Tapi penelitian secara langsung di sebuah rumah sakit. Rumah sakit kampus di Cairo University. Ada seorang guru besar yang bernama Profesor Dr. Muhammad Al-Jauhari. Beliau guru besar Fakultas Kedokteran di Jamiatul Qahirah atau Cairo University di Mesir sana. Beliau meneliti apakah hadis ini memang benar-benar bisa bisa berdampak kesehatan pada orang yang berpuasa. Nah, beliau meneliti ini dalam skala kesehatan fisik. Kesehatan fisik. Nah, menurut beliau ternyata apa itu namanya, inti dari fisik kita, kesehatan fisik kita kan ada pada otak. Ada pada otak. Ketika kesadaran kita, minimal itu kita harus punya kesadaran kalau bulan Ramadan ini memang kita wajib berpuasa. Jadi menurut beliau faktor utamanya harus apa? Kita ada kesadaran, kita puasa dengan ikhlas, dengan rela, bukan karena terpaksa. Nah, kalau kita terpaksa, otomatis otak masih merangsang apa? Merangsang bahwa kita itu nggak bisa akan lemas kalau kita tidak makan. Kita akan nggak bisa beraktivitas dengan sekuat tenaga kalau makanan kita kurang. Otak kita kan masih menstimulus seperti itu. Nah, ketika orang nggak berpuasa, kita pas waktu tidak berpuasa, apalagi kita sudah ada kebiasaan, di mana kebiasaan itu kemudian menstimulus otak, merangsang otak, oh sehari harus makan 3 kali, katakanlah gitu misalnya. Otomatis jenengan siang, karena sudah terangsang otak ini, makan harus 3 kali, pagi, siang, malam. Otomatis waktu siang jenengan belum makan, perut terasa lapar, bahkan melilit. Kenapa? Karena otak kita sudah terstimulus, terangsang kalau siang harus makan. Ketika otak sudah terangsang seperti itu, kelenjar di perut ini kan ada kelenjarnya. Loh, kelenjar dalam perut itu akan memproduksi enzim pencernaan.
Kalau memproduksi enzim pencernaan, otomatis enzim itu kan seperti halnya itulah asam dalam Asam lambung itu. asam dalam lambung. Ya, Jadi ya. bukan penyakit asam lambungnya ya. Oke. Asam dalam lambung ini membutuhkan sesuatu untuk dicerna. Mm-mm. Karena otak sudah merangsang perut. Oh, Otak kita kan mikir gini, wah wayai maem, wah waktunya makan. Akhirnya merangsang si perut. merangsang yang ada di perut, kelenjarnya. Kelenjar memproduksi enzim. Enzim pencernaan terproduksi. Kalau tidak ada sesuatu yang masuk untuk dicerna, enzimnya ini kan berpengaruh. Akhirnya melilit. Oh, ya. Menimbulkan rasa lapar, menimbulkan mah kalau kita mempunyai penyakit mah. Bahkan kalau asamnya ini berlebihan karena mungkin kita stres. Stresnya di sini gini, waktunya makan dilalang nggak ada apa-apa siang-siang. Ya. Wah, akhirnya asam lambung. Oh. Berbeda kalau kita ada kesadaran bahwa oh hari ini puasa, siang-siang kan nggak mungkin mikir makan. Wah, waktu buka masih lama, mending tidur ah. Akhirnya enzim pencernaan tidak terproduksi karena kelenjar perutnya tidak terangsang oleh otak. Kalau enzim pencernaan nggak diproduksi, ya rasa lapar hilang. Kecuali jenengan tadi ketika puasa dohire tapi masih belum sadar. Nah itu. Oh berarti baru sampai sini udah ketahuan tuh salahnya. Iya. Oh berarti memang kalau saya pribadi memang masih puasa masih sekedar untuk kewajiban sih Bu. Iya. Rata-rata kita makan. Betul. Oh. Rata-rata kita kesalahannya kan di situ. Puasa itu hanya terpaksa sebagai pemenuhan kewajiban. Karena kalau enggak nanti saya harus ngodok di lain waktu, puasanya sendirian. Ya kan? Tapi belum ada kesadaran. Lah Rasulullah ketika beliau bersabda sumu tasihu, sumu di sini artinya memang benar-benar kita harus sadar bahwa kita butuh puasa. Pernah dengar buatan ketika ada orang mau operasi, mesti dokter menyarankan untuk tidak makan. Tidak makan. Saya pernah operasi. Iya benar, sebelum operasi jangan makan. Betul. Kenapa kok nggak lapar? Karena kita tersugesti, wah kalau saya makan saya nggak jadi operasi, saya malah kena penyakit. Meskipun mungkin dia minum, tapi kenapa nggak lapar? Padahal cara minum saja ya itu kan tetap lapar harusnya. Ya karena otak tadi terangsangnya saya harus tidak makan, patuh dokter. Iya ya, logis banget ya. Nah itu. Bahkan ada penelitian dari Profesor Jauhari ini tadi, puasa pun bisa menjaga kesehatan jantung. Kenapa? Karena ketika kita puasa, ya puasa itu kita tidak kemasukan makanan, ya. Selama pagi sampai sore katakan. Dan memang waktu terbaik untuk makan itu sebenarnya sebelum subuh sama sebelum maghrib. Makan besar. Beda kalau nyun sewu, orang Timur Tengah memang makan besarnya pagi sama sore, siang atau pagi pada subuh itu biasanya makanan ringan lah, omelet atau apa. Nyemil gitu ya. Kalau Indonesia kan enggak, semuanya berat. Seberat pikiran gue. Sama seberat pikiran kita. Artinya gini, ketika kita memang puasa, pola makan teratur ya. Iya. Pola makan teratur. Pada subuh sampai sebelum maghrib kita istirahatkan pencernaan ini. Pencernaan istirahat karena tidak mencerna apapun, itu akan mematahkan seperti halnya penyakit di dalam tubuh, atau di situ disebut hormon katekolamin. Jajanan apa itu? Saya juga nggak paham. Itu kan dari penelitiannya Dr. Jauhari. Ketika saya buka-buka hasil penelitian. Nah, hormon katekolamin itu ada dalam gula darah. Jenengan paham sendiri kan, gula darah dipengaruhi oleh karbon. Gila? Jenengan amit non sewu, orang yang rata-rata kena gula darah itu mesti disuruh mengurangi makan karbohidrat. Karbo itu harus iya kan? Iya. Karbo di sini kan harus dikurangi. Karbohidrat dikurangi, oke lah, nasi sedikit saja. Ya. Nah, karena kita puasa, otomatis hormon dalam gula darah ini bisa dipatahkan. Dipatahkan artinya dimatikan.
Ya, otomatis ya. Dan katekolamin ini adalah hormon yang sangat mempengaruhi kesehatan jantung. Itu kata Profesor Muhammad Al-Jauhari, penelitian beliau. Maka dengan mengistirahatkan pencernaan dari ba'da subuh sampai sebelum maghrib, ya, itu otomatis bisa memicu hilangnya atau melemahnya hormon katekolamin sehingga kesehatan jantung terjaga. Salahnya kita, ya, puasa kita tidak sederhana seperti biasa nih. Sahur kita ugal-ugalan, makan nggak secukupnya. Aduh, Pikirannya ben kuat, ya. saya banget Gus. Ben kuat akhirnya sahurnya banyak. Padahal bangun tidur itu kan nggak baik harusnya. Bangun tidur langsung makan banyak. Itulah kenapa dianjurkan bangun tidur itu ya, bangun antara 2:30, setelah itu kita sholat dulu 2 rakaat tahajud. Ya, setelah itu kita berzikir sebentar, menyiapkan makan, baru makan, dan sahur yang terbaik mendekati subuh, mendekati imsak. Kenapa? Biar makannya sedikit. Enggak, kalau kita bangunnya agak kesiangan mendekati imsak, makannya tetap banyak tapi malah cepet-cepetan. Lah, itu juga yang salah. Belum lagi nanti buka. Iya. Begitu adzan harusnya kita nggak langsung makanan berat. Ibarat mesin nih. Ya, baru di starter, baru dinyalakan, lalu langsung digas. Bodol. Iya. Makanya kurma dulu Nabi menyarankan, susu, kurma atau air putih. Nah, setelah itu sholat maghrib, habis sholat maghrib silahkan mau baru makan berat. Tapi kalau di Mesir itu makan beratnya malah pada terawih. Ada beberapa yang setelah terawih, tapi kalau terawihnya panjang ya berarti makan berat dulu. Loh, Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Oh iya. Ya, itu kenapa ketika begitu adzan berbuka puasa, Allahu Akbar, beliau buka puasanya pertama apa? Habis minum air putih, habis minum langsung ibadah dengan istrinya. Kok kuat ya? Kenapa? Loh, karena itu pemanasan pencernaan. Kita otomatis berkeringat itu setelah minum, kemudian dengan istri olahraga itu otomatis berkeringat. Nah, setelah itu baru makan. Gitu. Atau baru sholat terus makan. Nah, mandi dulu lah otomatis. Loh, semuanya itu ada fungsinya. Itu kesehatan menarik. Iya, itu kesehatan fisik. Kesehatan fisik. Nah, tapi tidak hanya fisik, ternyata hadis sumu tasihu itu juga berpengaruh pada kesehatan mental, kesehatan psikis, jiwa. Oh. Ini penelitian lain, bukan penelitiannya Profesor Muhammad Jauhari karena beliau khusus kedokteran fisik. Nah, ini ada salah seorang guru besar, dulunya non muslim, tapi setelah meneliti ini karena beliau guru besar psikologi. Ya, beliau itu Profesor Justin Thomas. Beliau guru besar psikologi di Zayed University Dubai. Zayed University Dubai, Uni Emirat Arab kan ya. Yeah. Nah, dulunya dia non muslim, tapi karena beliau guru besar psikologi, setelah program doktor, beliau postdoktoral meneliti apa? Meneliti tentang kejiwaan, hubungannya dengan puasa. Karena dia kan dilala tinggalnya di Dubai. Beliau itu awalnya profesor terbang. Program postdoktoral itu loh. Iya. Nah, orang non muslim, bukan orang Arab, kemudian postdoktoral di Dubai, akhirnya meneliti, melihat kebiasaan orang muslim, dia ikut meneliti, ikut puasa juga. Loh, ternyata hasilnya beliau kemudian masuk Islam. Karena menurut riset beliau, puasa yang kita lakukan itu sangat berpengaruh untuk kesehatan mental. Dan yang beliau jadikan acuan adalah kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Kimya Sa'adah. Kimya As-Sa'adah. Non muslim tapi mengacu kepada kitabnya. Iya loh, karena diakui ataupun tidak, para profesor barat itu ketika beliau penelitian kan sangat objektif. Oh iya. Iya kan, sangat objektif. Ketika beliau merasakan baru kemudian mau menerima kebenaran itu Islam. Kimia Usa'adah diteliti, dipadukan, karena di Kimia Usa'adah kan ada bab tentang nafas. Nafas jiwa. Jiwa. Nah, itu kemudian
diadakan penelitian secara fakta lapangan kepada orang-orang yang berpuasa. Oh, ternyata ketika seseorang berpuasa itu seseorang akan mengalami peningkatan kecerdasan emosional dalam mengelola nafsu atau jiwa. Makanya menurut Profesor Justin Thomas ini, puasa bisa menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, bisa menghasilkan hilangnya stres. Asalkan puasanya bener loh, nggih. Asal sadar tadi. Nah, asal sadar tadi kuncinya. Iya. Oh, kalau kita nggak sadar puasa Malah karena tambah tambah stres ya. Apalagi menjelang Idul Fitri nggak ada uang. Oh, tambah stres. Kuncinya tadi kesadaran. Makanya puasa menurut Prof. Justin bisa menghilangkan stres. Karena menurut beliau, konsumsi makanan dan konsumsi pikiran ketika puasa itu teratur. Kita makan hanya sahur dan buka. Itu pun sederhana mungkin. Setelah itu kita nggak mikir aneh-aneh. Pagi kita mikir sesuatu yang positif. Orang yang berpuasa mesti mikirnya setelah sholat itu harus terpenuhi. Setelah sholat harus ada kegiatan ngaji positif. Siang kita udah nggak repot-repot mikir nanti makan apa, nanti bagaimana. Karena rata-rata isinya hanya ibadah. Nah, pikiran dan konsumsi perut itu seimbang sehingga stres hilang. Kalau puasanya sadar. Itu yang pertama. Sadar deh. Yang kedua, menurut beliau, puasa bisa meningkatkan rasa bahagia. Gimana ceritanya, Gus? Nah, mulai sadar, kuncinya sadar mau. Ya, oke, sadar dulu. Iya, kalau sadar, puasa itu bisa meningkatkan rasa bahagia. Loh, kenapa? Tujuan puasa itu apa sebenarnya? Tujuan secara sosial. Apa ya? Kan kita pengen merasakan Tuhan Allah memerintahkan kita berpuasa, menahan lapar agar dapat merasakan kondisi umat manusia atau orang lain yang kurang dari kita, kurang mampu, nggak bisa makan dan lain sebagainya. Dengan kita berpuasa, otomatis kita mempunyai rasa syukur. Ya Allah, saya bisa puasa, saya bisa berempati kepada saudara yang memang kesehariannya seperti itu. Lah kita kan hanya 1 bulan. Berarti kan hanya bersyukurnya harusnya lebih tinggi. Lah syukur itu tadi menurut penelitian Prof. Justin, ini lagi-lagi menurut penelitian Prof. Justin, karena saya juga bukan ahli psikologi. Nah, ketika baca, menurut beliau rasa syukur, rasa empati, ya, itu bisa meningkatkan kadar dopamin neurokimia. Nah, apa meneh kadar dopamin neurokimia itu seperti hanya hormon. Ya, dopamin neurokimia itu hormon, tapi hormon yang mempengaruhi kebahagiaan kita. Oh iya, pernah dengar. Bahagia kan ada hormonnya, ya kan? Iya. Ada hormonnya. Itu bisa kita tingkatkan. Makanya sangat berhubungan sekali. Nah, itu. Kita awalnya juga nggak paham apa itu hormon dopamin neurokimia itu. Tapi rasa syukur, rasa empati itu bisa meningkatkan hormon tersebut sehingga memicu datangnya kebahagiaan. Syaratnya 1, puasanya sadar. Saya jadi ingat apa itu yang dimaksud imanan wahtisaban itu ya. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Imanan itu yakin sadar itu tadi kan. Wahtisaban dengan akhirnya mantep. Iya. Kalau kita sadar. Ya memang berarti selama ini salahnya saya sendiri. Betul. Belum sampai ke sana. Ya belajar mudah-mudahan. Betul. Bahkan itu hebatnya lagi, kalau kondisi bahagia sudah muncul, awalnya kesadaran tadi kan ya, kondisi bahagia muncul itu bisa memproduksi nutrisi otak. Sehingga menghilangkan sifat pikun, menghilangkan kepikunan memang. Kenapa? Ya karena pencernaan berkurang, otak prosesnya lebih dominan. Ditambah bahagia. Tambah bahagia. Yes. Kan gini, pencernaan berkurang, kita bahagia, otak mesti apa fungsi kerjanya lebih maksimal. Makanya kita pas ngaji prinsip kita apa? Ngaji seneng.
Nggih, ben seneng ben seneng ngaji. ngaji. Kita ngaji gak minimal kita gak ojo mikir wah untuk ilmu apa. Seneng dulu. Kalau kita ngaji seneng, terus muncul seneng ngaji kan bahagia. Nggih. Otomatis apa otak kita nanti akan dominan fungsinya, sehingga kita ngaji tidak terbebani. Makanya kemudian muncul istilah kita yang kedua, jargon kita penting tahu krungu. tahu krungu. Otomatis nanti terekam karena memori otak dominan. Betul yang ngaji wae terpaksa sumpek nyampe tempat, jangankan krungu apa paham, krungu wae kadang orang yang kalau sumpek kita ngomong apa dia pikirannya kemana. Iya dah. Iya. Gitu. Ini bahagia, itu puasa. Nah itu pokoknya kalau kita sudah bahagia, otomatis kita nggak mungkin depresi stres tadi hilang. Loh itu loh, ternyata makna hadis sumu tasihu sangat dalam sekali. Makanya kita memahami Quran, memahami hadis itu gak bisa kita letterlek. Kita harus mengacu pada tafsir, kita harus mengacu pada tafsir hadis, juga hasil penelitian. Alhamdulillah jadi paham sekarang Gus. Matur suwun sekali. Betul, saya dulu juga gitu. Alhamdulillah karena belajar, akhirnya kita pun yuk belajar sadar mau yang penting. Semoga manfaat lah. Amin.